Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Nadia. Saya dari Pasca Sarjana Ilmu Linguistik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan hari ini saya akan presentasikan sebuah artikel atau jurnal ilmiah yang berjudul Analisis Wacana Kritis Terhadap Kasus Femisida pada Pemberitaan Media Daring. Femisida sebagai pembunuhan misoginis terhadap perempuan oleh laki-laki. Kata tersebut diucapkan dalam International Tribunal on Crimes Against Women pada tahun 1976 oleh Diana Russell. Sedangkan menurut PBB, femisida adalah sebuah pembunuhan terhadap perempuan karena mereka perempuan. Nah, ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti pembunuhan pasangan, pembunuhan atas dasar hormat, pembunuhan atas tuduhan tukang sihir, pembunuhan dalam konflik bersenjata, pembunuhan karena mahar dan sebagainya. Artinya dasar tersebut perempuan diperlakukan sebagai objek dan sasaran utama dalam kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki. Terjadinya ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan ini akhirnya menyebabkan terjadinya kasus femisida. Nah, femisida ini sebenarnya salah satu tindakan yang sangat ekstrim yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin atau gender. Di sini perempuan yang mengalami kasus ini menerima pengancaman secara fisik, kekerasan, kemudian pelecehan seksual, pemerkosaan, bahkan juga pembunuhan. Merujuk pada data Komnas Perempuan, terdapat kasus femisida dan kekerasan terhadap perempuan itu meningkat setiap tahun. Dapat 1.170 kasus pembunuhan suami istri, sebanyak 1.041 kasus. Sedangkan pembunuhan pacar itu secara keseluruhan sebanyak 92 kasus. Kemudian pembunuhan mantan pacar sebanyak 47 kasus dan pembunuhan mantan suami terdapat 105 kasus. Hubungannya dengan pemberitaan, dalam pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, sebenarnya media Indonesia sering menceritakan kekerasan seksual terhadap perempuan secara kronologis sambil menyudutkan korban. Nah, dalam hari ini pemberitaan tersebut tidak memperhitungkan aspek penderitaan korban seperti rasa sakit, tekanan, dan dampak psikologisnya. Sehingga jika perempuan menjadi korban kekerasan seksual yang dibingkai oleh media, mereka cenderung distigmatisasi, bahkan dianggap sebagai sumber kekerasan yang dapat memperburuk persepsi masyarakat terhadap korban atau perempuan. Apalagi penggunaan bahasa yang sering mendiskriminasi atau memojokkan korban dalam pemberitaan sehingga menunjukkan adanya bias gender. Media sering mengkonstruksi gender berdasarkan ideologi dominan seperti adanya ideologi patriarki di mana laki-laki memiliki kekuatan dan dominasi di berbagai bidang seperti politik, pendidikan, sosial, ekonomi, serta hukum. Nah, sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang lemah dan dapat dikendalikan. Dengan demikian, kita bisa menganggap bahwa media massa itu memainkan peran yang sangat penting dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan di masyarakat. Oleh karena itu, media membuat realitas yang luas untuk mempengaruhi bagaimana masyarakat melihat kekerasan seksual dan stigmatisasi perempuan sebagai korban. Nah, akibatnya jurnalisme itu berspektif gender diperlukan untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh korban kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam sebuah berita. Representasi yang dimunculkan media dalam berita sebenarnya menjadi aspek yang penting bagi sebuah atau satu kelompok yang mempunyai dominasi yang tinggi dibanding yang lain. Nah, representasi tersebut itu berkaitan dengan bagaimana kelompok atau orang tertentu ditampilkan dalam sebuah wacana. Sehingga wacana-wacana tersebut menjadi sebuah representasi yang menghasilkan
makna terhadap sesuatu yang ditampilkan. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat contoh secara budaya bahwa perempuan itu memiliki tugas di rumah daripada di luar rumah. Perempuan harus berada di dapur dan bukan di kantor. Dalam penelitian ini, saya menggunakan analisis wacana kritis Sarah Mills. Di sini kajian tentang femisida pada pemberitaan media yang digunakan menggunakan teori Sarah Mills ini dengan memiliki keterkaitan analisis wacana yang dia kembangkan dalam perspektif feminisme. Pada umumnya, kritik atas wacana pemberitaan itu lebih melihat tentang struktur kebahasaan, sehingga dengan adanya teori Sarah Mills yang penulis gunakan ini memaparkan posisi subjek dan objek yang ditampilkan dalam teks serta posisi antara penulis dan pembaca melalui analisis wacana yang dimunculkan dalam pemberitaan. Nah, dalam penjelasan sebelumnya, kerangka model analisis Sarah Mills itu memiliki tingkat antara posisi subjek dengan posisi subjek objek dengan posisi penulis pembaca. Nah, berdasarkan posisi subjek objek, hal yang ingin ditampilkan itu tentang bagaimana suatu kejadian dapat dilihat dari sisi siapa dalam kejadian itu ditampilkan. Dalam hal ini, posisi siapa yang ditampilkan adalah siapa yang menjadi subjek dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Selain itu, sosok aktor atau kelompok sosial tertentu yang diceritakan itu juga mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya, baik dalam bentuk gagasan atau kehadiran, bahkan gagasannya ditampilkan oleh sosok lain. Nah, untuk posisi penulis pembaca, hal yang ditampilkan dalam bagaimana posisi pembaca dapat mengidentifikasi serta menampilkan dirinya dalam pencitraan yang dimunculkan oleh teks berita. Posisi sebagai pembaca dalam melihat teks menempatkan dirinya kepada salah satu posisi untuk menjadi pihak legitimate dan pihak yang menjadi illegitimate. Nah, ini bisa dilihat untuk tabel kerangka teori Sarah Mills. Kemudian untuk metode penelitian ini merupakan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, data yang dihasilkan itu berupa kata dan kalimat. Metode ini menggunakan analisis wacana kritis Sarah Mills yang memungkinkan peneliti memahami isi dari representasi dalam wacana kasus femisida. Dan data yang dipakai ini adalah mengambil dari korpus yang diteliti, yakni fokusnya pada teks pemberitaan tentang femisida media daring. Dalam penelitian ini tidak semua hal akan dijelaskan sehingga hanya meneliti sebagian yang mau diteliti. Di masing-masing ini diambil 3 berita data untuk diteliti. Data penelitian ini menggunakan teks berita dari republika.co.id, tirto.id, dan kompas.com. Selain itu, penelitian ini mencari berita-berita yang ditulis tidak hanya dari jurnalis laki-laki, melainkan juga jurnalis perempuan, bahkan tim jurnalis antara laki-laki dan perempuan, sehingga peneliti sekaligus bisa menganalisis bagaimana jurnalis laki-laki dan perempuan memposisikan diri mereka ketika menulis berita. Sedangkan data yang dipakai dalam data tambahan ini berkaitan dengan teori-teori buku, artikel, dan juga jurnal. Nah, untuk teknik pengumpulannya ini menggunakan metode baca dan catat. Kemudian untuk analisisnya ini menggunakan analisis kritik menurut Sarah Mills. Kemudian teknik analisis data ini kita memakai proses pencarian data dan penyusunan data ini secara sistematis dan membuat kesimpulan yang lebih jelas. Kemudian sampel ini dilakukan dengan cara rambang, yaitu mencari kata kunci yang berhubungan tentang kejahatan, pembunuhan, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan. Kemudian sampel yang diambil itu pada tahun 2023. Hal ini dilakukan karena penelitian ini meneliti berita yang baru terjadi dan memiliki intensitas pemberitaan yang tinggi. Nah, ini adalah pembahasan dari analisis teksnya. Analisis teks berita ini saya memakai 3 media daring, dan berita yang diambil adalah berita yang memiliki kasus yang berkorelasi dengan tindakan femisida.
Nah, penelitian ini juga meneliti bagaimana jurnalis perempuan, jurnalis laki-laki, serta tim jurnalis laki-laki dan perempuan yang menulis tentang kasus femisida. Dan tujuan dari hal ini adalah saya ingin melihat bagaimana masing-masing jurnalis merepresentasikan berita yang mereka tulis. Nah, ini adalah nama media, beberapa judul, kemudian tanggal terbit dan nama penulisnya bisa dilihat. Nah, untuk data yang pertama republika.co.id untuk analisis posisi subjek dan objek, ini dalam pemberitaan berita republika.co.id yang terbit pada tanggal 4 Desember 2023 dengan judul Perempuan Muda Diduga Dianiaya Pacar Hingga Tewas Membiru Dalam Ruko di Bogor. Nah, berita ini ditulis oleh dua jurnalis bernama Sabrina Zakaria dan Agus Raharjo. Media ini mempresentasikan subjek dalam berita ini adalah pihak laki-laki. Hal ini terlihat pada paragraf ketiga, yakni pelaku mengaku bahwa sempat bertengkar dengan korban sebelum ditemukan tewas, lalu korban loncat dari motor hingga jatuh dan luka, namun hanya ditinggalkan di dalam ruko hingga meregang nyawa. Nah, berdasarkan kutipan paragraf di atas, media membuat pelaku seolah-olah yang menceritakan alur kejadian. Di sisi lain, pihak perempuan ditampilkan menurut persepsi dan pendapatnya tentang kejadian yang terjadi. Sementara itu, pemberitaan dengan judul Perempuan Muda Diduga Dianiaya Pacar Hingga Tewas Membiru Dalam Ruko di Bogor menempatkan posisi perempuan sebagai korban. Hal itu dijelaskan dalam paparan dari keterangan kepolisian dan penulis dalam paragraf ke-6 yang berisi, saat ditemukan kata sudar, korban memiliki beberapa luka di bagian tubuhnya, terutama di bagian hidung dan pipi. Kalau dari luka sementara dari bekapan karena di hidung ada beberapa luka setelah olah TKP sementara. Demikian penjelasan teks tersebut. Kejadian yang menimpa korban merupakan sebuah potret bahwa korban tidak mampu melakukan perlawanan sehingga pelaku melakukan pembekapan. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa korban diposisikan sebagai objek yang mendapat kekerasan dari pelaku. Hal ini dikuatkan dalam paragraf ketiga, di mana pelaku menjelaskan bahwa korban loncat dari motor hingga luka-luka, namun ditinggalkan sampai korban meninggal dunia. Berdasarkan hal ini, posisi sebagai subjek tidak dapat kesempatan untuk menjelaskan kejadian berdasarkan sudut pandangnya. Nah, kemudian untuk analisis posisi penulis pembaca berdasarkan teks berita republika.co.id dengan judul Perempuan Muda Diduga Dianiaya Pacar Hingga Tewas Membiru Dalam Ruko di Bogor. Berita ini ditulis oleh Sabrina dan Agus Raharjo yang diterbitkan pada 4 Desember 2023. Judul berita tersebut, meskipun penulisnya adalah perempuan dan laki-laki, namun penulis memposisikan diri sebagai laki-laki yang bercerita. Nah, berdasarkan judul berita Perempuan Muda Diduga Dianiaya Pacar Hingga Tewas Membiru Dalam Ruko di Bogor, penulis menggunakan kata diduga yang seolah-olah meyakinkan pembaca bahwa terdapat keraguan dari tindakan penganiayaan oleh pelaku terhadap korban. Sehingga dalam hal ini, teks berita yang ditampilkan adalah mengarahkan pembaca untuk menafsirkan teks berita dari sudut pandang laki-laki. Kemudian di sini dari hasil analisis tersebut ada data tabel dari 9 data yang diperiksa dari 3 media tersebut untuk posisi subjek objek dan posisi penulis pembaca. Bisa dilihat bahwa pemberitaan pada 2 media daring ini berusaha menggambarkan situasi, latar kondisi dan peristiwa yang cenderung menempatkan subjek dalam posisi laki-laki dalam konteks wacana kritis. Sehingga cerita peristiwa dan cara korban digambarkan didasarkan pada perspektif pelaku, seorang laki-laki yang merasa memiliki kekuatan dan mampu melakukan kekerasan terhadap perempuan. Perempuan yang digambarkan dalam media tidak hanya dilihat sebagai teks, tetapi juga dilihat dalam konteksnya, yaitu sebagai pihak yang dikuasai oleh laki-laki. Ideologi patriarki yang telah menjadi budaya di masyarakat juga merupakan faktor pendorongnya. Hal itu dapat ditunjukkan oleh berita yang ditulis oleh media tersebut. Oleh karena itu, perempuan tidak diwakili dengan baik dan dalam pemberitaan. Sementara pada media daring tirto.id, perempuan menempati posisi utama dalam pemberitaan, sehingga sisi
atau sudut pandang perempuan disampaikan. Dalam hal ini, Tirto.id menjadi media yang mencoba memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam media Republika.co.id dan Kompas.com, gambaran perempuan sebagai pihak yang lemah dan pasrah terhadap perlakuan laki-laki sejalan dengan perspektif feminis yang menunjukkan teks akan bias dalam menggambarkan perempuan dengan menggambarkan laki-laki sebagai sosok yang bebas, sehingga perempuan harus mengalami penderitaan dan menanggung akibat tindakan laki-laki terhadap mereka. Oleh karena itu, praktek femisida terjadi di mana perempuan dibunuh hanya karena mereka perempuan. Hal itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga didukung oleh banyak pemberitaan media yang tidak memberikan perlindungan yang cukup kepada perempuan yang terkena kekerasan oleh laki-laki. Demikian presentasi dari saya dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita.